Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis su'ada wa ala alihi wa sahbihi al-fudala amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sofaha aliman faka'annama sofahani wa man jalisan aliman faka'annama jalisani. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul azizul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, melihat dunia yang sudah menua, perubahan zaman mulai ternoda, kapasitas keilmuan kering keronta, fatwa-fatwa Islam dipandang sebelah mata, sampai-sampai meludas alim ulama. Na'udzubillah. Padahal ulama dengan keilmuannya yang mumpuni mampu menjadikannya hamba Allah yang memiliki martabat serta jajaran orang termulia. Maka pada kesempatan kali ini, menjaga martabat ulama pejuang agama merupakan tema yang akan kami sampaikan. Hadirin rahimakumullah, mirisnya kondisi saat ini, martabat serta kemuliaan ulama mulai ternoda. Tidak sedikit ulama yang dipersekusi dan dibubarkan kajiannya. Bahkan ulama yang mendakwahkan Islam apa dan menyuarakan kebenaran justru mendapat cap Islam radikal dan tidak toleran. Ulama saat ini seolah hanya boleh menyampaikan hal yang bersifat aspek ruhiyah saja. Ketika ulama berusaha menasehati penguasa yang zalim, hal tersebut dianggap perilaku yang salah dan menyinggung kepentingan penguasa. Padahal begitu luar biasanya mereka alim ulama sehingga Nabi memposisikan mereka pada dirinya sendiri. Man sofaha aliman faka'annama sofahani wa man jalisan aliman faka'annama jalisani. Barang siapa yang bersalaman dengan seorang ulama, maka seakan-akan dia sedang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk bersama ulama, maka seakan-akan dia sedang duduk bersamaku. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana kedudukan seorang ulama? Diceritakan di zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami, pada saat itu di daerah tersebut sedang mengalami musim kemarau panjang. Para penduduk berkumpul di lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka berkali-kali melaksanakan sholat untuk meminta turun hujan, tapi tidak juga turun hujan. Kemudian datang seorang pemuda meminta haknya dan memohon kepada Allah. Ya Allah, aku meminta hak atas apa yang ada di kepalaku, dan aku memohon kepadamu ya Allah, turunkanlah hujan di daerah ini. Maha suci Allah, Allah mengabulkan permohonannya. Para penduduk merasa heran dan melontarkan pertanyaan yang ada di benaknya. Wahai pemuda, hak apa yang kau pinta kepada Allah sehingga Allah mengabulkan permohonanmu? Di kepalaku terdapat dua mata, yang mana kedua mata ini pernah melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sebab itu aku meminta hakku dan memohon kepada Allah. Maksud dari cerita tersebut begitu jelasnya kemuliaan seorang ulama. Sebab kedua mata yang pernah memandang wajahnya Allah melimpahkan keberkahan, apalagi kalau kita duduk bersama mereka. Hadirin rahimakumullah, banyak ustadz-ustadz alim ulama yang diberikan amanah untuk mensyiarkan agama Islam, seperti Imam besar Syekh Al-Habib Rizik, Al-Habib Bahar bin Smith, sampai ada yang terkenal ke berbagai negara, Amerika, Eropa, khususnya di bidang akhir zaman, yakni Ustadz Zulkifli MID. Ada lagi spesialis zikir yang kalau diundang kajiannya, beliau mengatakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ustadz Arifin Ilham. Ada lagi spesialis hati dengan siirannya yang terkenal. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi, yakni Ustadz
Abdullah bin Nastiar atau yang sering kita kenal dengan nama Agib. Ada lagi dan banyak lagi yang lainnya. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Mereka adalah ulama, estafet pejuang agama. Pejuang agama harus kita jaga. Sebab kenapa? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah mereka alim ulama. Dikatakan kembali oleh Imam Ibnu Katsir, "I'lam ya akhi, innamal umal ulama masmumah." Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya darah daging ulama itu beracun. Maksudnya, ini merupakan peringatan bagi para pembenci ulama bahwasannya sikapnya yang merendahkan, menghinakan hingga menistakan para ulama hakikatnya sama seperti menarik dirinya ke dalam jurang yang berbahaya. Racunnya mereka para ulama akan menghancurkan jiwanya ke dalam kesesatan dan kebodohan. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai seorang santri atau pelajar dalam rangka berpartisipasi melindungi dan menghormati ulama, bukan hanya sekedar memasangkan baliho yang besar, mengungkapkan cinta di depan halayak ramai, atau menuliskan namanya panjang lebar seperti Al-Mukarram Al-Habib Syekh Sultan Muhammad Tiran Sektiran. Tapi mari kita tuntut ilmunya. Mari kita tuntut ilmunya, ikuti jejak langkahnya, dan taati segala peraturannya. Dan hal yang patut kita syukuri adalah kita berkumpulnya di tempat ini, di tempat yang hanya ada khulaqa-khulaqa ilmu, merupakan anugerah terbesar yang Allah limpahkan. Sebab dengan begitu kita mampu memandang dan berkumpul bersama ulama. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan bahwasannya ulama adalah pewaris Nabi, bukan pewaris penguasa. Ulama hanya boleh menyampaikan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan atas perintah penguasa. Mereka yang bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Islam, maka mempunyai kewajiban bagi kita untuk tetap berada di depan dan mengambil garda terdepan untuk melindunginya. Tanamkan dan jaga syariat agama berarti melindungi ulama. Melindungi ulama berarti menjaga diri Anda. Ulama is my hero. Muslim, jaga ulama untuk negara, lindungi dia, bela agamanya, masuk surganya, berkah hidupnya. Rabbana ighfir lana dzunubana walidina wa masyaikhana. Rabbana ighfir lana dzunubana walidina wa masyaikhana. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sok jajar nasara ke santri putri.